Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Master Golden. Kali ini saya bawa di pinggir kali, dimana sungainya nggak ada batunya karena bukan habitatnya, tapi yang ada hanyalah dapuran-dapuran atau gerumbul-gerumbul ya, atau ya kelompok-kelompok bambu, rumpun bambu di hadapan Anda. Ya sekali-kali nostalgia ya, yang namanya bolang itu ya dasarnya pembolang. Jadi sebenarnya jauh sebelum saya YouTuber ya, itu ya ada sesi-sesi di mana hobinya itu ya nyari bulu perindu yang di dalam bambu, nyari pring petruk, ada yang nyari loh. Kalau diceritakan wis pokoknya melasine pol pokoknya. Kali ini kita nostalgia, dimana proses kali ini kita mencari bambu-bambu unik. Entah itu mau ditebang atau enggak, tapi yang jelas kita nyari bambu unik. Kedua, siapa tahu nemu yang bagus, atau hanya sekedar nostalgia dan refreshing. Yang jelas konten kali ini selalu membawa manfaat bagi diri saya sendiri dan mungkin Anda mungkin ya sedikit tahu, jadi tahu tentang yang namanya bambu-bambu unik. Begitu. Dalam proses pencarian pembolangan ini kita ada lihat ini. Nah, ini nyari-nyari bambu-bambu unik ini di tempat-tempat lahan bambu harusnya guys, dan harus teliti banget dan bersiap-siap Anda itu sebelum berangkat itu makan mie ayam yang banyak atau makan makanan yang bergizi. Karena apa? Ya ketika masuk ke lahan bambu tanpa, wah ini apa ini ya? Nanti kita cek ya. Masuk ke lahan bambu tanpa membawa sebuah autan atau membawa sebuah obat nyamuk, itu akan menjadikan tubuh Anda diri sendiri itu sebagai donor darah. Nih, nah ini bambu terjepit bambu ya, bukan apa-apa. Wuyu, ini bambu terjepit bambu, bukan apa-apa. Nanti kita akan lihat, semoga saja kalau waktunya cukup, banyak sekali bambu yang ditemukan di antara rumpun bambu ini. Ya, seperti itu. Dimana tempat bambu itu ya tempat gudangnya nyamuk guys. Nah ini kita berada di rumpun bambu ampel. Bambu ampel, bambu yang paling banyak, bambu yang unik atau bambu-bambu cacat. Seperti itu. Kita harus teliti. Memang nyari bambu paling jelimet ya, jauh lebih jelimet daripada nyari yang namanya batu guys. Batu kalau asal tahu tempatnya itu enak ya. Jadi habitat batu itu hampir sama. Kalau bambu, rata-rata bambu kayak gitu semua. Nah itu paling jelimetnya itu konsentrasi mencari di setiap ini. Cara nyarinya kayak gini. Ada bambu dilihat sampai atas, tuk sampai pucuk. Bambu dilihat sampai atas, tuk sampai pucuk, terus-terusan. Oh ini kita lihat. Nih kayak gini, seret turut. Nah ini namanya bambu ros pendek, masih golongan biasa tapi ya unik. Nah diantara bambu-bambu yang agak cacat seperti ini, sebenarnya bambu unik ya bambu cacat ya guys, termasuk bambu petuk juga itu bambu cacat. Nah diantara bambu-bambu kayak gini kita harus teliti di mata-matanya. Setiap matanya itu harus diteliti. Nah itu kan ada mata-mata, biasanya ada matanya searah, atau biasanya kan bambu itu mata satu, yang satu di sebelah sana, yang satunya atasnya satu sini, yang satu sebelah sana. Nah kalau matanya jejer, nah terus kanan kiri ada, itu namanya pati lele. Ini bambu biasa, belum unik. Kita belum menemukan bambu yang unik ya. Ini bambu ros pendek masih masuknya. Iya, sambil belajar mengenali nama-nama bambu unik juga kita nyari. Ini tempatnya bambuan semua ya. Mantap. Seperti itu guys. Dan harus hati-hati ketika Anda berjalan-jalan. Ini tumpukan daun bambu. Nah, ketika Anda berjalan-jalan itu harus hati-hati. Kenapa? Di antara tumpukan ini, kalau melihat tumpukan yang agak tinggi itu harus dihindari. Terutama di tempat-tempat yang runcep seperti itu. Itu takut dalamnya ada sarang ular. Biasanya ular-ular yang senang di kayak gitu, ular kobra biasanya guys. Nah, kedua, fokus pencariannya ada pada bambu petuk. Tapi bambu petuk yang kita maksud bukan bambu petuk yang uka-uka, alias bambu petuk yang kita anggap nyata ya. Jadi sebagian besar masih menjadi kontroversi, namanya bambu petuk itu apa. Setahu saya bambu petuk yang harus kebalik itu saya anggap sebagai uka-uka, karena selama ini pernah menjadi pembolang bambu juga tidak pernah satu kali pun
ya, melihat yang asli. Yang dilihat rata-rata ya plasu-plasu semua. Adapun bambu yang kita maksud bambu petuk yang nyata itu adalah petuk jalu, guys. Dimana petuk jalu ini saya sambil ngobrol sambil lihat-lihat ya, guys. Ini saya membawa Anda bolang di pinggir sungai. Dimana bambu petuk jalu yang dinamakan petuk jalu ini seumpama ini bambu. Nah, ini bambu. Ini rosnya keluarnya kan umumnya di sini. Kalau petuk jalu ini rosnya kadang keluarnya di tengah sini, enggak di ros, dan keluar lagi di sini. Dan benar-benar petuk. Jadi ros atas juga keluar di sini, ros bawah keluar di sini. Cuman ros ini tetap menghadap ke atas. Kalau yang dinamakan bambu petuk kan sebagai kuncinya ros ini harus menghadap ke bawah. Ini kelokopan loh, ini kelokopan. Nah, ini kan ke atas semua menghadapnya. Nah, ini ke atas, ini harusnya ke bawah, kebalik. Nah, itulah yang kami anggap hoak, karena banyak orang yang habis duitnya, banyak orang yang terbuai dengan seperti itu, dengan harganya. Kenyataannya bahkan bukan orang bodoh saja ya yang terjerumus dalam sesuatu, orang-orang yang duitnya banyak, kiai-kiai ya. Ini ada rumpun bambu yang agak runcep, nanti kita dekatin. Bahkan seorang kiai ustadz itu banyak yang terjerumus pada bambu-bambu tersebut yang mereka anggap asli-asli, ternyata man-made atau buatan orang. Itu banyak banget saya menemukan kayak gitu, cuman saya nggak mau membahas lebih jauh. Selain itu ada anak-anak pada mandi. Oke, kita kesana dulu ya sambil membahas yang lainnya. Di hadapan Anda ini dari jenis bambu kori atau pring kori kita menyebutnya. Bambu ini berduri, guys. Nah, ini lihat, nih bambunya berduri. Nah, itu ada durinya ini. Nah, bambu ini sangat banyak sekali cabang-cabang kecilnya, dan ini biasanya rumpunnya susah ditembus. Cuman rata-rata yang ada di bambu kori seperti ini rata-rata tumpang sari. Nah, Anda belum tahu tumpang sari seperti apa? Ini tak kasih tahu. Tumpang sari. Nah, bambu tumpang sari itu mirip sekali, orang anggap itu, orang awam itu menganggapnya bambu petuk ya. Ini kita belum menemukan yang ros yang beneran ya. Duh, nanti kita carikan. Oke, sit. Kita bahas tumpang sarinya nanti. Ini ada bambu tapi agak tinggi banget malah. Itu. Nah, itu tuh. Bambunya besar di bawah, di atas mengecil. Itu harus diwaspadai, guys, ketika Anda nemu seperti itu. Nah, ini. Wow, petuk apa ya, guys? Nah, itu tuh. Ini. Nah, sebelah sini tumbuh, sininya tumbuh lagi. Wow, apakah ini petuk, guys? Nanti ya bahas tumpang sarinya nanti. Wow, ini. Anda lihat sendiri. Memang susah kayak gini, guys, bolang ini nih. Ini dia tumbuh di sini dan di sini. Nah, itu ruasnya searah ya. Ruasnya searah, cuman menjadi pertanyaan ini. Nanti kita perdekat lagi. Nah, udah full, guys, punya saya zoomnya. Nah, di tengah-tengah ini ataukah? Nah, yang tengah itu ruas atau bukan ya, guys? Atau semacam apa ya? Nah, itu tuh bambunya itu tuh. Nah, itu uniknya itu. Dari bawah besar, itu bambunya besar terus mengecil. Nah, kadang-kadang yang kayak gini yang keluar bambu petuk, guys, petuk jalu, guys. Tapi dia bukan jalu, dia rosnya malah kayak ros itu ya. Itu saya penasaran itu. Nah, ini keluar sebelah sini ya. Nah, sini keluar, searah keluarnya. Sayang jauh. Oke, nanti kita lanjutin. Kita cek lagi yang lainnya. Nah, ini yang bikin penasaran. Oke, kita cek bener apa salah. Oh, sialan, guys. Itu tengahnya tadi ada rosnya lagi loh, guys. Karena dia ros pendek. Nah, karena dia cacat ros pendek. Nah, kayak gini ceritanya. Yang harusnya segini panjangnya ya. Nah, segini ke sini. Karena dia ros pendek, cuman terbagi menjadi dua. Ros satu, ros dua yang sini ada tumbuhnya ya. Terus rosnya di sini. Jadi kelihatan rosnya tumbuhnya sama. Begitu juga dengan yang namanya tumpang sari, guys. Tumpang sari sejatinya itu banyak orang awam ketika melihat kuncup ini tumbuh bersama, kelihatannya di sini kuncup kan petuk ya. Nah, itu banyak orang yang salah paham menganggap itu petuk. Padahal tumpang sari yang dinamakan tumpang sari seumpama ini tumbuh. Nah, terus di sini ada tumbuh lagi. Nah, tumbuhnya ini ternyata itu
ada 2 garis ini namanya saya sebut ros guys. Nah ada 2 garis ini, nah 2 garis ini, dan harusnya yang garis ini tumbuhnya kan di bawah. Nah itu tumbuhnya ini nggak tumbuh lah, ini ada garisnya lagi terus tumbuhnya di atasnya. Itu orang bilang itu kalau yang masih awam itu dianggap petuk, kalau yang udah paham itu ya udah paham, itu namanya bambu tumpang sari. Sejatinya itu adalah ros 3 tetap seperti ini, seperti halnya di atas itu, cuman di atas itu rosnya pendek jadi kelihatan seperti petuk, cuman ternyata setelah saya teliti ada rosnya tadi di atas. Nah itu susah banget memang nyari bambu kayak gitu, susahnya guys. Nih tangan saya udah merah-merah pakai jaket. Ini kempul saya bodol-bodol nih. Wah, bang. Ini sekali-kali donor darah, guys. Oke, kita lanjut. Kita juga berjumpa lagi yang namanya ros pendek. Nah, tadi itu kasusnya seperti ini. Sini tumbuh, sini tumbuh. Nah, sini nggak tumbuh, ini karena tinggi jadi nggak kelihatan. Ini masih nemu ros pendek lagi. Ini ada bambu unik lagi. Nah paling banyak bambu unik itu tumbuh di yang namanya rumpun bambu ampel. Ini masih muda tapi unik ini. Ini ros pendek juga masuknya. Nah ini kelihatannya kan kayak searah. Ini kalau pas posisi ketindihan ini nggak kelihatan kayak tadi, itu ya kelihatannya kayak petuk karena matanya ini tumbuhnya hampir sama. Ini harus hati-hati ya karena dalamnya ternyata dalam banget. Nih kita harus teliti ros pendeknya di mana. Siapa tahu kadang ros pendek kayak gini juga nemu yang unik guys. Ini banyak bambu unik di sini harusnya. Nah, ini masih muda banget. Oke, kita teliti lagi. Oke. Bukan hanya sekedar nostalgia sebenarnya kita di sini, karena ada misi memang. Ya, misi sambil jalan-jalan lah. Intinya ya pencari batu ya, bukan pencari bambu. Cuman ini sambil nostalgia, sambil nunjukin kepada Anda semua sahabat MG di seluruh Nusantara bahwa namanya dalam setiap pencarian bambu yang kita cari itu banyak hal guys, termasuk tanaman obat. Nah, 1 bambu petuk, bambu unik petuk. Unik itu ada beberapa yang memang banyak penggemarnya atau bisa dikatakan lumayan langka. Jadi ros pendek termasuk unik tapi nggak lumayan, itu tergolong banyak, termasuk tumpang sari itu banyak. Yang tergolong langka salah satu jenis-jenisnya itu bambu rogo sukmo, petuk jalu, terus bambu-bambu ini apa? Lupa sampean. Nih. Apa gue? Nih guys. Oh iya masih ros pendek lagi guys, tapi kita cek siapa tahu ada yang lain karena setiap ros pendek itu harus diteliti. Awal mula bambu unik itu harus meneliti ros pendek guys. Oke, sama. Oke, masih sama. Oke, kita lanjut. Oh yo, ini ada lagi guys. Nah ini ada lagi ros pendek. Yui, nah ini fungsinya kamera buat ngezoom kayak gini. Kalau ketinggian kita kurang jelas, jadi kita biasanya membawa teropong senapan biasanya, cuman pakai kamera juga. Sekarang ada HP yang kameranya bisa zoom bagus. Nah ini gimana ini? Wow, ini masih biasa, ros pendek biasa, atau ini agak aneh ini yang sebelah sini guys. Nah sebelah sini ini masuknya ros pendek biasa atau gimana ya? Wow, atau tumpang sari, bukan tumpang sari ta. Kita perdekat lagi. Oh, tumpang sari guys. Tumpang sari. Seperti itulah kasusnya. Saya ditemani teman saya biasa. Ya dimanapun berada. Gampang susah. Ada juga yang bambu bercabang 2, itu namanya bambu cawang ya. Ada juga bambu pati lele. Nah, itu yang bambu-bambu yang unik tapi yang lumayan langka. Itu bukan hanya bambu petuk saja atau petuk jalu saja. Dan ada juga tanaman obat yang hanya tumbuh di bambu ya, dan itu sangat langka, sangat dicari. Dan itu bukan hoak, bukan kaleng-kaleng, tanaman itu benar-benar dicari dan ada fungsinya. Nanti sekalian kita cari tahu ya. Tanaman itu namanya adalah benalu bambu. Benalu bambu sejatinya adalah benalu biasa, tapi dia tumbuh di bambu. Kenapa tumbuh di bambu? Suatu saat saya akan adakan konten untuk masalah benalu bambu, khasiatnya, dan kalau penampakannya saya mungkin nggak jamin ya, karena itu memang benar-benar sangat susah.
Dan konon katanya per daun itu bisa laku sampai 5 juta bahkan 25 juta per daun. Nah, ingat per daun. Lalu bedanya apa? Benalu bambu sama benalu-benalu yang lain. Sama guys, daunnya sama, umbinya sama, semua sama, cuman bedanya dia tumbuh di bambu. Fungsinya buat apa? Suatu saat saya akan kasih tahu. Yang jelas itu berfungsi beneran, nggak seperti yang namanya bambu petuk yang digodong-godong laku miliaran. Kalau benalu bambu itu berfungsi beneran. Masalah lakunya berapa saya nggak tahu. Yang jelas itu benar-benar tanaman berfungsi dan bermanfaat dan mujarab. Ya, oke kita lanjut sampai yang boyo-boyo. Ini udah pindah lagi di tempat lain. Ya, posisinya kayak gini. Kalau bolang bambu ya guys, ini posisinya dekat sungai. Biasanya rumpun bambu itu dekat sungai semua. Kalau bolang bambu itu untung-untungan guys. Iya, walaupun nggak dapat bambu itu untung-untungan. Karena apa? Ini tempatnya demit loh di sini. Tempat-tempat bambu kayak gini tempatnya demit ini. Ini siang hari, siang panas-panas kayak gini, ini kelihatan kayak malam hari. Nah itu teman saya di sana. Ini benernya udah lebih petang. Kalau di kamera itu sengaja brightness. Kalau kondisi seperti ini lebih cerah ya. Nah, ini masih untung nggak dapat apa-apa, untung nggak dipukul demit di sini. Nah, kedua untung nggak minyak kotoran manusia. Kadang ya di kampung-kampung itu masih lazim ya yang namanya boker ini di posisi-posisi kayak gini. Kalau sudah boker itu tinggal diurugin saja. Itu masih umum. Saya sering sekali kejadian konyol itu ya minyak kotoran manusia. Nah itu baunya kalau yang masih baru, baunya minta ampun guys. Ya buat pupuk bambu lah. Kalau banyak kuaya mambunya sang, iya seger. Itu yang disebut dengan beling banyak. Beling banyak. Ya di samping itu selain harus Anda pakai sandal, tempat bambu itu rumpun bambu biasanya tempat pembuangan sampah yang namanya beling guys. Beling itu pecahan piring, pecahan kaca. Nah ini ada tercium aroma yang sedap sekali, yaitu aroma aroma ranjo ya guys, ranjo benyek atau ranjo becek. Yaitu tai kucing apa. Ya kotoran manusia. Ini di sini. Ini dulu di sini ditemukan petuk jalurnya di sini. Ini di rumpun bambu tali. Nah, sekedar informasi, bambu tali itu lebih susah dicari ya. Karena rata-rata bambu tali itu normal, tapi tetap ada. Dan bambu unik yang awet itu tali, guys. Yang awet disimpan itu tali. Karena bambu petung, bambu ampel itu gampang berbubuk. Nah, ini banyak sekali pohon-pohon sanakeling baru. Ini sanakeling, daunnya kecil-kecil. Nih, pohon sanakeling ini 20 tahun lagi nih ya puluhan juta mungkin ya kalau subur. Nah seperti itu. Ini Indonesia salah satu penghasil kayu endemik, kayu-kayu eksotik, yaitu sanakeling salah satunya, termasuk ebony juga. Nah ini oke, kita nyari lagi sambil woyo-woyo, siapa tahu kita nemu. Makanya langka banget guys, malah gelap banget di sini ya. Nih, seperti nggak pernah dijamah orang di sini. Dan sekilas tadi di sana saya lihat ada kayak monyet. Ya lari-lari di atas itu, tapi cepat banget saya nggak bisa memperhatikan ya. Ini kayak sama sekali nggak pernah dijamah orang. Nah, ini habitat paling suka ular-ular ya di sini. Oh, ini kena angin guys. Wah, dungkarnya itu kena angin dia. Wow, bambu aja bisa dungkar kena angin ya itu. Gelap gulita. Ini aslinya lebih gelap daripada yang Anda lihat. Karena saya lebih cerah melihat di kamera daripada saya melihat di alamnya sendiri. Oke, kita sambil teliti terus. Ya kayak gini guys kahanannya. Tapi semua itu ya nostalgia lah ya, nostalgia. Jadi saya kangen masa-masa itu. Biasanya sih iya, biasanya ya kangen lah, pengen aja itu. Karena sekarang bolang di sungai juga lagi nggak jelas suasananya ya. Jadi suasana lagi nggak jelas posisinya. Jadi ya gimana lagi. Jadi yang cari-cari ya agak nggak mau bosenin lah. Iya, kalau di sungai nggak pernah digigit nyamuk, di sini kan enak. Sambil terapi gatel. Biar tahu rasanya gatel gimana. Udah lupa ya. Oke, kita lanjut. Nah ini lokasinya dekat sungai.
Ini kita memasuki yang agak gelap di sini. Biasakan pring antar pring bunyi cuit mau jumbul saya. Ini gelap banget ini. Ini harus teliti. Itu lebih susah nyari bambu ini, itu lebih susah daripada nyari batu. Serius. Kalau Anda terjun aja sendiri, nyari yang ros pendek aja susah karena dibutuhkan konsentrasi yang tinggi biasanya. Itu ada suara apa ya guys? Ini apa ya? Kayak suara biawak atau apa ya? Itu lari di sana. Wah, ini sambil berburu enak ini. Oke. Atau kesininya malam. Ya malam malah nggak tahu ros-rosnya pring ya. Oh, walah ketemunya demitok di sini. Nah, ini tempat-tempat kayak gini buat para duduk demit apa Anda tahu? Ya nggak tahu kan? Oh, mulan. Oh, itu ada yang cit. Oh, yo. Ini siang hari loh, guys. Nih kalau lokasinya kena cahaya matahari sana sama sekali nggak tembus cahaya matahari kan? Ya, kalau kan cahaya matahari cerah kayak gini, guys. Biasa orang menangi, Mbak. Dia normal. Normal. Nah, jadi orang tukang radakan, orang tukang bolang itu ada manfaatnya loh guys, jangan sembarangan loh. Iya, itu yang namanya benalu bambu fungsinya itu untuk mengobati kanker, itu nyata. Karena benalu bambu itu susahnya minta ampun ya. Seumur umur saya juga baru pertama kali atau baru satu kali melihatnya, dan bukan memiliki ya, melihatnya langsung. Dan itu sampai sekarang belum melihatnya lagi. Karena memang benar sangat susah logikanya. Sebuah bambu yang sangat padat itu dijatuhi yang namanya parasit. Nah, parasit itu adalah benalu. Nah, kekuatan parasit itu, Pak. Nah, ngarit apa? Golem bukan pring petuk lah. Pring petuk yang angel banget malah. Untuk kata nah ini di pohon-pohon pring ampel, nanti kita lihat-lihat dulu, lanjut. Iya, moyo Bora ini semangat sekali ya, karena ada temuan yang harus saya tunjukkan guys di sini. Saya masih muda. Nah, seperti kasusnya yang dulu-dulu di sini, kalau nggak di sini di sana saya masih ingat. Itu ada petuk jalu yang sengaja disimpan tapi sampai lupa 5 tahun kepungkur, 5 sampai 7 tahunan kemarin. Nah, gimana? Ya gimana lagi, kita cari nggak ada, tujuannya seperti nyari itu, tapi kita ada yang tunjukkan. Wow, mana guys? Ini guys, ini. Anda fokus di situ ya. Nah, ini dinamakan sebuah bambu pati lele. Saya nggak mau dekat-dekat ya, walaupun ini bisa megang ini sama ini. Ini namakan bambu pati lele. Kenapa dinamakan pati lele? Anda bisa melihat sebuah lele. Lele bukan buah ya, seekor lele. Ya, lele itu patilnya kan kanan dan kiri. Nah, kenapa dinamakan pati lele? Karena ruasnya tumbuh itu tidak hanya di satu ruas, di sini dan di sini. Dalam satu ruas ini tumbuh 2 ruas. Istimewa sekali. Cuman itu agak naik, berarti luasnya agak geser ini, guys. Oke. Nanti kita akan eksekusi. Nah, tapi ini masih muda sekali lagi. Saya bilang ini masih muda. Nah, itu masih ada close-up-nya ya. Itu kendalanya seperti itu. Kalau bambu masih muda ketika dipotong itu dia akan berkeriput dan akan berberibik atau kayak semacam beribik, tahu beribik apa ya, kayak bedak kayak gitu, yang ujung-ujungnya dia akan hancur. Nah, biasanya kalau bambu kayak gini, kalau sekarang sih nggak masalah ya, biasanya ditunggu sampai kapanpun kayaknya nggak ada orang tahu, karena ya penggemar pemunik sekarang nggak banyak. Tapi kalau dulu itu kalau lihat kayak gitu, wah harus ditebang atau minimal ditali dengan tali merah atau kuning, berarti itu udah jadi milik orang. Nah, kita kalau ini udah tua kita langsung potong, ini masih muda itu. Namanya bambu pati lele. Nah, kalau udah tua kita langsung cari yang punya di sebelah sana biasanya, terus kita beli bambunya dengan harga bambu normal. Iya, karena kita nyari juga seni ya guys.
Seperti itu. Oke, kita jalan-jalan lagi. Semoga sih kita dapat yang woyo-woyo lagi. Itu masih muda, bisa disimpan. Seperti itu juga dia. Teman saya malah ngising dia di sana. Jongok di dapuran pring. Kok ngising apa, Mbak? Oh, alah. Oh, dari kono ngising. Oh. Apa sih? Apa, Mbak? Iya, kayak bambu-bambu. Oh iya. Ini bambunya kecil. Lagi orang tekan dhuwur, Bro, apa ditegur ya? Oh, mati. Bambu ngurak, jadi bambu nggak sempat tumbuh, mati, terus tumbuhnya kecil-kecil banyak banget. Oh iya ini. Oke. Oke, kita lanjut. Semoga ada yang istimewa lagi. Kita lagi nyari yang dulu. Lanjut. Nah, woyo. Malah tempat ini lebih banyak yang tadi ya, guys. Iya, karena tadi pohon rumpun bambu ampel. Kalau ini bambu tali semua. Ketika ada pun ini dari tadi belum nemukan ya. Dulu ada simpenan di sini. Petuk jalu itu masih muda. Ya sekitar 5-7 tahun yang lalu. Tapi udah nggak ada, guys. Saya tujuannya ke sini mau video ya. Di sana tempatnya. Nah, di sana. Tapi udah nggak ada, saya puter-puter lagi. Iya, petuk jalu itu simpenan karena masih muda. Biasanya kalau bambu kan jarang orang yang paham. Biarpun yang punya bambu pun itu kadang nggak mat atau nggak teliti ya, atau nggak tahu malah sama sekali. Iya, nggak ada apa-apa di sini. Nah, ini perjalanan hari ini, bolang hari ini tidak semua batu, tidak harus batu ya. Pembolangan itu apa saja, yang jelas berpetualang itu menjadi sebuah keseharian saya, seorang Master Golden. Dari bolang batu, dari gosok batu, dari woyo-woyo nyari emas. Sekarang nyari emas alatnya lagi nggak berfungsi, jadi nggak bisa nyari emas. Nyari bambu, nyari tanaman obat. Wah, banyak banget, dan selalu ada gajah, guys. Dan lain daripada yang lain. Itu ada biawak. Oh, biawak apa? Oh, kadal. Kira biawak gat-gati, bes. Nah, ini kita di sini normal semua dulu, padahal di sini lahannya bambu-bambu nik. Atau kita kurang fokus ya, karena kurang fokus juga pengaruh ya sebagai pendapatan ini. Dulu di sini. Iya, petuk jalu masih muda tapi udah kelihatan, dan masih muda banget sehingga nggak diambil. Nah, dulu di sini dulu. Yap, seperti itulah kira-kira bunyinya. Ini orang salah nang kene lah, orang nang kono. Kini kelingan dapuran kia karo kae. Tapi kayaknya suwe ya. Duh, dan oh, jangan lupa madang. Kalau udah kencot kayak gini, ini gelap gulita ini dunianya. Aduh, jangan lupa madang ya. Nah, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kita bolang yang agak berbeda dari yang biasanya, tapi kita selalu dalam koridor pembolangan dan dalam selalu perpetualangan. Mungkin ada masanya kita malam-malam masuk dapuran pring seperti ini atau perumpun bambu seperti ini. Untuk nyari apa? Bukan nyari hantu, guys. Hantu udah nggak zaman sekarang. Iya, yang ada hantu seletingan. Iya, hantu nggak zaman sekarang. Nyari sesuatu lah kalau malam, nanti suatu saat kalau waras selamat ada kontennya. Karena yang kita cari itu adalah sebuah obat. Obat untuk apa? Nanti ya kapan-kapan lah kalau pas lagi musimnya. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita bersama channel saya Master Golden. Mohon maaf belum bisa banyak menunjukkan temuan-temuan tentang bambu, tapi minimal sedikit banyak telah menunjukkan beberapa jenis bambu dan apa yang dicari ketika Anda bolang bambu. Saya selalu doakan baik-baik saja bagi Anda dan selalu dilimpahkan rezeki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpetualang semua. Mantap, jos.